Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Dayat Musin dengan NIM C1B020087, pasien pengaku Dr. Haji Dona Aurora Lubis, sarjana ekonomi dan manajemen. Ini saya akan mempresentasikan materi manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan adalah manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya, klasifikasi manajemen persediaan adalah 1. Material dan supporting material. 2. Work in process. 3. Final product. Fungsi manajemen persediaan adalah yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. 4. Menjamin lancarnya proses produksi. Selanjutnya, faktor mempengaruhi persediaan adalah 1. Jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. 2. Lead time, waktu tunggu barang yang dipesan. 3. Frekuensi penggunaan, semakin sering digunakan maka jumlah persediaan semakin kecil. 4. Daya tahan persediaan, dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. 5. Bencana persediaan juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. 6. Tingkat penawaran yang juga tinggi peminatnya. Selanjutnya, metode yang digunakan manajemen persediaan. 1. Metode ekonomi order quantity. Biasanya disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan yang diterima. Kedua, metode material requirement planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku yang selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada, untuk digunakan metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan jumlah sedikit. Semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya yang untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan. Yang ketiga, metode just in time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode waktu. Kemungkinan perusahaan sebisa mungkin dibuat untuk menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan 0 atau mendekati 0. Hal ini karena jika posisi perusahaan untuk seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Metode analisis ABC. Dalam metode ini dilakukan pengelolaan persediaan di mana dasar pengelolaan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan tabel sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda-beda. Kelima, metode periodic review. Dalam metode ini kemungkinan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi manajer keuangan dapat memperkirakan
berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Selanjutnya biaya persediaan. Biaya yang pertama yaitu biaya pemesanan atau order cost. Biasanya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan. Persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan, mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Kedua, biaya penyimpanan atau trading cost. Biaya ini yang biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Yang ketiga, biaya persiapan atau setup cost. Biaya persiapan atau setup cost akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barang sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Keempat, biaya kehabisan atau storage cost. Manajemen persediaan kadang kali itu akan kehabisan atau kekurangan karena biaya kekurangan atau yang biasa adalah disebut shortage cost akan muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia. Cara menentukan biaya persediaan. Ya, pertama yaitu metode FIFO, first in first out. Pada metode first in first out, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Karena itu metode ini sesuai dengan arus biaya yang aktual. Metode ini juga adalah metode yang paling sering digunakan dalam penilaian persediaan. Metode ini juga menyesuaikan persediaan barang yang akan keluar, tentunya akan sesuai dengan kegiatan produksi yang nilainya kurang lebih sama dengan harga yang pertama kali masuk. Kedua, metode LIFO, last in first out. Berbeda dengan metode FIFO, pada metode last in first out, ini adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu average. Metode average ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.